Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Perkenalkan, nama saya Tamilia Nur Azhara, NIM A220180059 dari kelas 4B, Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk melengkapi tugas akhir saya mengenai media pembelajaran yang inovatif, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya ambil. Jadi, nama media pembelajaran saya yaitu Antripo. Pasti pada penasaran kan, apa sih itu Antripo? Jadi, Antripo yaitu animasi Trias Politika. Jenis dari media pembelajaran ini yaitu audiovisual. Sedangkan bentuk medianya yaitu saya menggunakan video animasi berbicara. Alasan saya memilih media ini dikarenakan media ini memiliki berbagai kelebihan, yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, lalu proses belajar menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Selain itu, kelebihan media animasi adalah di mana media ini merupakan penggabungan seperti audio, teks, video, gambar, grafik, dan juga sound atau suara menjadi satu kesatuan penyajian sehingga akomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Selain itu, dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, auditif, maupun kinetik. Walaupun memiliki banyak kelebihan, tapi media ini juga memiliki kelemahan ya teman-teman. Kelemahannya yaitu cara membuatnya cukup rumit, lalu memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk mendesain animasi agar dapat digunakan secara efektif. Selain itu, membuat siswa enggan untuk belajar lebih karena semua materi sudah ada dalam animasi tersebut. Inovasi yang saya ambil atau inovasi yang saya angkat dalam media ini yaitu saya membuat ini berbeda dengan media sejenis yang lain. Di dalam video ini ada beberapa karakter atau tokoh. Selain hal tersebut, media pembelajaran ini menyampaikan materi secara jelas dan juga menarik, sehingga dalam pembelajaran peserta didik tidak akan merasa bosan ataupun monoton selama menjalankan pelajaran. Materi yang saya ambil yaitu materi mengenai Trias Politika. Materi ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 SMA semester 1. Itu tadi merupakan penjelasan dari media pembelajaran inovatif yang saya ambil ya teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menunjukkan media pembelajaran yang saya ambil tersebut. Cekidot. Selamat menikmati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Langsung saja ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Trias Politika. Cekidot. Kira-kira di sini ada yang udah tahu nggak apa itu Trias Politika? Ada Bu, saya. Bagus Ima, jadi kalau Ibu boleh tahu, apa sih Trias Politika yang Ima ketahui? Trias Politika adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Sudah Bu, terima kasih. Oke Ima, bagus sekali. Terima kasih Ima. Jadi anak-anak, apa yang dijelaskan oleh Ima tadi itu benar ya. Jadi Trias Politika itu dibagi menjadi 3, yaitu apa? 1. Legislatif, 2. Yudikatif, dan ketiga eksekutif. Jadi, apa sih itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif? Ibu akan menjelaskannya, langsung saja ya. Jadi, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ini dipimpin oleh seorang kepala negara. Jadi bisa berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Selain menjalankan undang-undang,
Kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan pembantu presiden seperti menteri dalam kabinet. Sementara di tingkat daerah, ada lembaga eksekutif yang meliputi gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa atau lurah di tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekuasaan legislatif. Jadi, kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Selain kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga berwenang dalam mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif. Jadi, tujuan pembentukan dari kekuasaan legislatif yaitu untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau kepala negara tersebut, sehingga kepala negara tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga tinggi negara, yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu kekuasaan yudikatif. Jadi, kekuasaan yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Jadi, di sini lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Fungsi kekuasaan yudikatif penting untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk juga menyelesaikan sengketa dalam perselisihan lainnya. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga seperti MA atau Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif menjadi lembaga tinggi dengan elemen terkuat, namun penerapannya masih cenderung lemah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak ditemui hakim yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan. Fungsi lembaga yudikatif sangat penting guna memberi tindak sanksi bagi pelanggaran hukum pada lembaga tinggi negara. Oke anak-anak, jadi itu tadi merupakan penjelasan dari teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu di mana dia membagi kekuasaan berdasarkan 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislatif untuk membuat undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan dapat ditaati. Oh iya, Ibu mau menambahkan sedikit ya. Jadi, sebenarnya yang mengemukakan trias politika pertama kali bukanlah Montesquieu, melainkan John Locke, yaitu dia menuliskan dalam magnum opus atau karya besar yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit pertama kali pada tahun 1690. Jadi, di dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja, yaitu yang dia maksud adalah mengubah alam dengan keringat sendiri dan memiliki milik atau properti. Oleh sebab itu, negara yang baik menurut dia adalah negara yang harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Setelah membaca karya dari John Locke tersebut, akhirnya Montesquieu berpikiran untuk menyempurnakan konsep dari John Locke. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan anak-anak bahwa pencetus nama trias politika yang pertama kali adalah John Locke. Kemudian, konsep dari John Locke tersebut disempurnakan oleh Montesquieu. Tetapi, yang lebih terkenal adalah trias politika yang digagas oleh Montesquieu. Cukup sekian pelajaran pada hari ini ya anak-anak. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa ditanyain ke ibu.
Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, selamat siang. Jangan lupa belajar ya. Selamat siang, Bu. Halo teman-teman, semoga video tadi bermanfaat ya. Jangan lupa belajar, tunggu video-video selanjutnya ya.